Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marliana Saragi. Saya dari Teknik Biologi 2 semester 2. Saya mewawancarai seorang siswa dari SMA Negeri 2 Turgamba. Pertanyaan pertama, apakah mengambil jurusan IPA adalah memang skill? Bukan karena ikut-ikut teman atau karena qadarullah atau takdir Allah? Ya kak, itu memang skill saya kak, karena saya dari SD suka sama kira-kira yang berbau matematika gitulah. Makanya saya ini ngambil jurusan IPA. Pertanyaan kedua, dari jurusan IPA yaitu kimia, fisika, dan biologi, mana yang paling diminati? Fisika kak. Mengapa sangat minat dengan pelajaran tersebut? Nah saya kak suka pelajaran yang masuk gaya-gaya gitu, kayak momentum gaya, nyari-nyari rumus-rumus gitulah. Makanya saya suka. Hal apa yang paling memotivasi mengambil jurusan IPA? Nah saya kak suka pelajaran yang masuk gaya-gaya gitu, kayak momentum gaya, nyari-nyari rumus-rumus gitulah. Makanya saya suka. Apakah biologi sangat menyenangkan? Coba berikan alasannya. Menyenangkan juga, tapi lebih menyenangkan pelajaran fisika karena saya suka fisika. Kok biologi dia enaknya nggak ada nyari-nyari rumus, cuma tentang alam aja. Bagaimana jika suatu saat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun harus jurusan biologi? Apakah beasiswa tersebut akan diambil? Saya sih kak, saya ambil aja karena kan jarang-jarang orang dapat beasiswa. Ya, walaupun pelajarannya nggak diminati, nanti kan lama-lama kalau kita serius sama pelajaran itu, nanti kan kita jadi suka dan bisa menguasainya gitu. Menurut kamu, apa hubungan biologi dengan agama? Hubungan biologi dengan agama itu justru makin erat kak, karena terdapat terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 dan 2 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Saya punya ilustrasinya kak. Ini ada contoh, ada dua laki-laki dewasa sama sebaya. Yang satunya lagi sehat bugar, dan satu lagi telah meninggal sejam yang lalu. Mereka mempunyai organ tubuh yang sama seperti mata, paru-paru, jantung, dan lain-lainnya, dan mempunyai zat molekul yang sama seperti protein, glukosa, dan lain-lainnya. Yang satu mati karena paru-parunya sudah tidak bekerja lagi atau telah tidak beroperasi, dan sedangkan yang hidup paru-parunya masih beroperasi dengan baik, makanya dia masih bisa jalan dan beraktivitas. Mengapa jantung dan paru-paru berhenti? Ya, karena itulah yang melahirkan tesis bahwa hidup kita ini sebagai manusia bukan hanya fungsi fisika kimiawi, tetapi juga karena ada ruh. Ada juga yang membaginya menjadi 3 komponen, yaitu body, soul, dan mind. Seperti dalam surah Yunus ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya, bahkan sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya." Seperti itu. Baiklah, inilah hasil dari wawancara saya tentang psikologi yang berhubungan dengan biologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.